Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur dengan sebenar-benarnya. Tidak sekedar di lisan saja, tetapi bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu dengan hati, dengan lisan dan juga amal perbuatan badan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, tabiat manusia adalah senang berkumpul dengan keluarga dan orang terdekat. Siapa yang tidak bahagia dan gembira ketika berkumpul dengan orang-orang dekat, kumpul dengan suami, istri, anak-anak, orang tua dan lainnya. Misalkan kita di Indonesia, ketika ada momen kumpul seperti Idul Fitri, walimah, berkumpul dengan keluarga atau yang lainnya, orang secara umum akan bahagia. Bahkan meskipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan, orang tetap merasa tentram ketika mereka bisa kumpul dengan keluarganya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan bahagia ketika mereka berkumpul tidak hanya di dunia, namun kelak mereka berkumpul bersama dengan keluarganya di surga. Berkumpul dengan keluarga adalah sebuah kenikmatan, apalagi jika berkumpulnya dalam kondisi penuh kenikmatan, yaitu di surga nanti. Tentu ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Bisakah kita masuk ke dalam surga bersama keluarga yang kita cintai? Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan anak keturunan mereka yang beriman. Allah tegaskan dalam surah At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka,
dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang beriman akan dikumpulkan bersama anak keturunannya juga yang beriman. Bahkan tidak sekedar anak, dalam ayat yang lainnya Allah juga menjelaskan bahwa mereka juga akan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka, dengan istri-istri mereka. Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi. Masuk surga bersama keluarga adalah kebahagiaan yang sangat besar. Namun bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Allah jelaskan dalam surah At-Tur tadi dan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Menjaga keimanan dalam keluarga merupakan syarat utama agar bisa dikumpulkan di surga. Adalah anggota keluarga itu sama-sama beriman. Yang kedua, membiasakan amal saleh dalam keluarga. Iman saja tidak cukup, harus diiringi dengan amal saleh. Keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang dipenuhi dengan berbagai macam amal saleh. Tidak selayaknya kita hanya fokus dengan ibadah atau amal yang kita lakukan sendiri, tetapi melupakan keluarga kita. Mari kita mengajak mereka untuk beribadah, beramal bersama. Di antara amal yang paling agung adalah menegakkan salat. Bahkan dalam Al-Quran Allah secara khusus memerintahkan kita, jamaah sekalian, untuk memerintahkan keluarga untuk menegakkan salat. Bagaimana Allah tegaskan dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Tidak boleh kita lalai dalam mengajak keluarga. Tidak boleh kita lalai dalam mengajak keluarga kita untuk salat, karena hal ini merupakan tanggung jawab. Sangat disayangkan di hari ini kita dapati keluarga yang acuh dalam masalah ini. Banyak sekali anak atau remaja yang tidak salat dan orang tuanya hanya acuh saja. Ketika anaknya masih kecil, sebagian lalai mengarahkan mereka untuk salat dengan alasan kasihan. Akhirnya ketika sudah besar, sangat susah untuk diperintahkan mengerjakan salat. Padahal Rasul kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun belum juga melaksanakan salat jika mereka enggan untuk salat, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Selain membiasakan amal saleh dalam keluarga, hal penting lainnya adalah berusaha menjaga diri dan keluarga dari dosa dan hal-hal yang dapat menyeret ke neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika terjadi kemungkaran dalam keluarga maka wajib diingkari, jangan dibiarkan. Terkhusus kita sebagai kepala rumah tangga, kita tidak ingin anak kita tidak melaksanakan salat sebagaimana kita ingin mereka, dan kita semua berharap agar keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Mereka kelak akan bersama dengan keluarga mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wattaba'a bi athari ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin 'azim, amarna bis salati wassalam ala Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al-ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya wal fitan wal musibah ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.